Setelah menyelamatkan diri dari perang di negara asalnya, Mustafa Abdul Sattar berumur 33 tahun mempertaruhkan nyawanya untuk ikut dalam perjalanan kapal yang berbahaya dari Turki ke Yunani. Setibanya di Yunani, dia ditawari transmigrasi ke Portugal, sebuah negara yang sedikit ia ketahui. Namun dia dapat menemukan beberapa hal yang dekat dengannya. Saya menemukan banyak kata yang sama, jelasnya sebelum menyebut daftar kata itu. Beberapa berhubungan dengan makanan, yang lain berhubungan dengan kota atau wilayah. Lalu ada ungkapan oksala, dilafalkan oshallah, serapan langsung dari bahasa Arab insyaallah. Keduanya berarti insya Allah. Sebetulnya tidak terlalu mengejutkan bahwa pengaruh bahasa Arab masih dapat ditemukan dalam bahasa Portugis. Selama berabad-abad, wilayah itu diperintah oleh umat Islam berbahasa Arab yang dikenal sebagai Mu'ur. Pada abad ke-8, umat Islam berlayar dari Afrika Utara dan mengambil kendali apa yang sekarang disebut Portugal dan Spanyol. Dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Andalus, wilayah ini bergabung dengan Kekaisaran Umayyah kedua yang berkembang dan makmur di bawah pemerintahan Islam. Namun warisan itu telah banyak dilupakan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di sekolah-sekolah Portugal, 5 abad pemerintahan Muslim hanya dipelajari sedikit. Buku-buku lebih menekankan sejarah pada kemenangan penaklukan kembali wilayah itu oleh penguasa Kristen dibantu tentara salib yang berakhir pada abad ke-13. Sejak itu, identitas warga negara Portugal dibangun untuk menentang bangsa Moor yang secara sejarahnya digambarkan sebagai musuh, tetapi tidak semua orang setuju dengan versi sejarah ini. Sebagian besar populasi memeluk Islam, jelas Filomena Barros, seorang profesor sejarah abad pertengahan di Universitas Évora. Penelitian menunjukkan bahwa pada abad ke-10, setengah populasi semenanjung Iberian adalah Muslim. Bagi Barros, umat Islam yang berlayar dari Afrika Utara tidak lebih asing dari raja-raja dan tentara Kristen dari Eropa Utara yang menaklukkan wilayah itu sebelum dan setelah mereka. Semenanjung Iberia terus ditaklukkan, katanya. Sangat menarik kita tidak berbicara tentang penaklukan Romawi atau penaklukan Visigotik, tetapi kita selalu berbicara tentang penaklukan Islam. Sebelum pasukan Muslim tiba, wilayah itu diperintah oleh Visigoth, orang-orang Jerman yang memerintah antara tahun 418 hingga 711. Buku pelajaran sejarah menekankan pertempuran oleh penguasa Kristen melawan Muslim, namun kekalahan pasukan Muslim tidak berarti mengakhiri kehadiran Muslim di Portugal. Penaklukan kembali oleh pasukan Kristen tidak berarti Muslim kembali ke tanah mereka, karena tanah ini juga milik mereka, kata sejarawan itu. Namun, saat ini, kurang dari 0,5% dari populasi 11 juta Portugal adalah Muslim, dan sedikit yang menyadari bahwa Muslim pernah menjadi proporsi yang jauh lebih besar dari populasi. Apa yang diajarkan di sekolah selalu diajarkan dari sudut pandang pemenang, kata Nur Ain Sachor, 30 tahun. Lahir di Portugal dari orang tua asal India dan Arab, Sakor adalah anggota komunitas Muslim Lisbon. Sejarawan perempuan itu ingin kurikulum sekolah lebih baik lagi dalam mencakup periode panjang koeksistensi antara Muslim, Kristen, dan Yahudi yang sering diyakini merupakan alasan mengapa daerah ini makmur sebagai pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Saya berharap ada lebih banyak fokus pada warisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Muslim, itu tidak terlalu dikenal di Portugal, katanya. Semua siswa yang menghadiri sekolah-sekolah Portugal diharuskan membaca De Lusíads, sebuah puisi kepahlawanan abad 16 oleh penyair Portugis Luís Vaz de Camões yang memuji kemuliaan raja dan penjelajah Portugal pada saat ekspansi kekaisaran. Puisi itu bercerita tentang pelayaran pertama navigator Vasco da Gama ke India dan pertemuannya dengan Muslim yang digambarkan sebagai orang licik dan berbahaya. Dipuja-puja sebagai pahlawan nasional karena membuka rute laut ke India yang memberi Portugal akses ke perdagangan rempah-rempah yang telah dikendalikan oleh pedagang Arab sampai saat itu. Da Gama juga dituduh melakukan kampanye teror terhadap Muslim dalam perjuangan untuk kontrol perdagangan laut. Sebagai balasan atas serangan terhadap Portugis, Da Gama menangkap sebuah kapal dengan 200 jamaah Muslim yang kembali dari Makkah dan membakarnya, membunuh ratusan orang di dalamnya. Namun pembantaian semacam itu tidak disebutkan dalam De Lusíads, tidak pula di buku pelajaran sekolah Portugis, di mana Muslim dipersalahkan atas sebagian besar serangan. Dianggap sebagai salah satu penyair terbesar Portugal, Camões diperingati pada 10 Juni dalam hari libur nasional yang disebut Hari Portugal. Hari libur itu dulu dikenal sebagai Hari Ras Portugis.
dan dipromosikan oleh nasionalis konservatif Antonio de Oliveira Salazar, diktator antara tahun 1933 dan 1968 sebagai sebuah perayaan nasionalis. Ini berlanjut sampai akhir rezim otoriter yang ia dirikan, Estado Novo, pada tahun 1974. Dengan Katolik sebagai inti dari narasi nasionalis, kediktatoran ultrakonservatif menggambarkan Muslim sebagai penjajah dan musuh bangsa Kristen. Camões tidak bertanggung jawab atas alokasi karyanya oleh nasionalisme, kata Barros. Dia masih salah satu penyair Portugis terbesar. Tetapi, sejarawan itu menambahkan, De Lusciats adalah produk dari konstruksi ideologis masa itu tentang identitas Eropa yang bertentangan dengan Muslim dan mentalitas perang salib yang menggambarkan hubungan Kristen-Muslim dalam konteks konflik. Menurut Barros, ketika puisi itu ditulis, kekhalifahan Utsmaniyah, Ottoman, menjadi ancaman bagi hegemoni para penguasa Kristen Eropa. Sepanjang abad ke-15 dan ke-16, raja-raja Portugis terus memperluas kekuasaan ke Afrika Utara, di mana mereka mendirikan pangkalan militer dan terlibat dalam peperangan. Ini berlanjut sampai kekalahan tahun 1578 yang menghancurkan kota Maroko Ksar El Kebir, dikenal dalam bahasa Portugis sebagai Alcacer Quibir, yang mengakhiri ambisi ekspansionis Portugal di Afrika Utara. Moor menjadi stereotip lain Portugal ketika identitas Eropa dibentuk sebagai oposisi terhadap Islam. Meskipun istilah Moor secara tradisional merujuk pada Muslim yang berbahasa Arab di Afrika Utara, label itu sering digunakan untuk merujuk secara luas pada Muslim, mengurangi keragaman mereka menjadi sebuah kelompok yang berbeda. Tetapi narasi nasionalis yang dibangun di atas identitas Katolik mengaburkan koeksistensi berabad-abad antara Muslim, Yahudi, dan Kristen di tempat yang sekarang disebut Portugal dan Spanyol. Barros menjelaskan bahwa, berbeda dengan versi sejarah yang dominan dan mitos yang sudah lama ada, umat Islam bukanlah orang luar. Berbahaya jika kita melakukan ini untuk propaganda nasionalis, tambah sejarawan itu, terutama mengingat kebangkitan sayap kanan di Eropa. Estado Novo digulingkan oleh Revolusi Anyelir Portugal tahun 1974, tetapi beberapa narasi lama masih bertahan. Pada 2019, sebuah partai sayap kanan yang baru dibentuk memenangkan kursi di Parlemen Portugal untuk pertama kalinya sejak berakhirnya pemerintahan Salazar. Partai itu telah mengusulkan meniadakan pengajaran Islam dari sekolah-sekolah umum dan menekankan perlunya memerangi fundamentalisme Islam dan mempertahankan perbatasan Eropa dari invasi dari selatan Mediterania. Moor menjadi stereotip lain di Portugal ketika identitas Eropa dibentuk sebagai oposisi terhadap Islam. Meskipun istilah Moor secara tradisional merujuk pada Muslim yang berbahasa Arab di Afrika Utara, label itu sering digunakan untuk merujuk secara luas pada Muslim, mengurangi keragaman mereka menjadi sebuah kelompok yang berbeda. Menghapus sejarah Muslim dan Yahudi Portugal, pada 1249, Raja Afonso III dari Portugal menangkap Faro, benteng Muslim terakhir di Algarve. Sebagian besar Muslim di sana terbunuh, melarikan diri ke wilayah yang dikuasai oleh Muslim atau memeluk agama Kristen, tetapi minoritas kecil diizinkan untuk tinggal di lingkungan yang terpisah. Pada 1496, Raja Manuel pertama memutuskan untuk mengusir semua orang Yahudi dan Muslim, mengubah kerajaan itu menjadi kerajaan Kristen. Tidak ada catatan pasti, tetapi diperkirakan jumlah orang Yahudi pada saat itu antara 20.000 dan 100.000, dan komunitas Muslim dianggap jauh lebih kecil. Setelah mereka diusir, sinagog dan masjid dihancurkan, diberikan kepada gereja Katolik atau diubah menjadi tempat tinggal pribadi, dalam upaya untuk melenyapkan keberagaman masa lalu dan berabad-abad kehadiran Yahudi dan Muslim di wilayah tersebut. Pengusiran minoritas Yahudi telah diakui oleh pemerintah Portugis dengan permintaan maaf publik dan undang-undang tahun 2015 yang menawarkan kewarganegaraan Portugis kepada keturunan orang Yahudi yang diusir. Namun Muslim yang diusir oleh Dekrit 1496 yang sama tidak diberikan perlakuan yang sama. Karena dugaan latar belakang konflik, para politisi berpendapat bahwa pengusiran Muslim Portugal tidak dapat dibandingkan dengan penganiayaan terhadap orang Yahudi yang murni didasarkan pada kebencian dan kefanatikan. Ketika minoritas agama diberi 3 pilihan nyata, pindah ke agama Kristen, meninggalkan Portugal, atau menghadapi hukuman mati, sebagian besar Muslim melarikan diri ke Afrika Utara, di mana mereka berasimilasi dengan populasi lokal. Mayoritas populasi Yahudi, bagaimanapun, tidak diizinkan meninggalkan kerajaan karena Raja Manuel mengubah dekrit awal yang berupa pengusiran menjadi dekrit konversi paksa. Beberapa anak Yahudi diambil dari orang tua mereka dan diadopsi oleh keluarga Kristen. Orang-orang Yahudi yang tersisa dibaptis secara paksa.
Sejarawan percaya bahwa umat Islam mungkin diizinkan meninggalkan kerajaan tanpa terluka karena raja takut akan pembalasan dari negara-negara Muslim, sementara orang Yahudi tidak memiliki perlindungan seperti itu. Mereka yang dipaksa untuk memeluk agama Kristen hanya diizinkan meninggalkan Portugal setelah pembantaian Lisbon tahun 1506, ketika antara 1.000 dan 4.000 Kristen baru, sebutan untuk orang-orang Yahudi yang dipaksa masuk Kristen, terbunuh, banyak dari mereka dibakar di tiang pancang. Banyak yang melarikan diri ke Kekaisaran Ottoman, membangun komunitas Yahudi yang hidup di kota-kota seperti Tesaloniki, Istanbul, dan Dubrovnik. Orang-orang Kristen baru yang tetap di Portugal terus dianiaya setelah berdirinya Inkuisisi Portugis pada 1536. Undang-Undang Restitusi tahun 2015 dimaksudkan sebagai cara untuk mengakui kerugian yang terjadi pada komunitas Yahudi Portugal dan penghapusan warisan mereka. Meskipun umat Islam tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk hak kewarganegaraan, minat yang tumbuh terhadap masa lalu Islam Portugal perlahan membuka jalan untuk berbagai jenis perbaikan sejarah. Sama seperti Mustafa Abdul Sattar, penulis Portugis Adalberto Alves membuat daftar kata-kata Portugis yang berasal dari bahasa Arab. Apa yang dimulai sebagai rasa ingin tahu belaka berubah menjadi proyek selama 1 dekade yang mengarah ke penerbitan kamus lebih dari 19.000 kata dan ungkapan Portugis dengan asal-usul Arab pada tahun 2013. Saya ingin mengatasi klise antagonisme antara orang Kristen dan Muslim dan pengabaian tentang peradaban Andalusi, Alves menjelaskan. Tujuannya adalah untuk menekankan warisan bersama dan untuk memberikan visibilitas terhadap keberadaan umat Islam yang telah lama diabaikan dan kontribusi mereka terhadap identitas dan sejarah negara. Alves ingin menunjukkan bahwa yang lain sebenarnya adalah bagian dari diri itu sendiri. Alves percaya warisan budaya dan intelektual yang diwarisi dari Islam belum diakui di Eropa, karena umat Islam telah dihapuskan dari sejarah Eropa. Untuk memperbaiki penghapusan sejarah ini, Alves telah menghabiskan 35 tahun terakhir untuk mendokumentasikan pengaruh Al-Andalus di Portugal, dari puisi dan bahasa, hingga musik, tenun karpet dan kue kering, hingga cerobong asap berbentuk menara. Usahanya diakui oleh UNESCO dengan hadiah Syarjah untuk budaya Arab pada tahun 2008. Warisan yang ditinggalkan oleh Muslim lebih luas daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Alves menjelaskan, menunjukkan bagaimana Kekaisaran Portugis bergantung pada ilmu navigasi yang dikembangkan oleh orang Arab. Bahkan Vasco da Gama, yang perjalanan epiknya begitu banyak dirayakan di Portugal, diyakini mengandalkan seorang penunjuk jalan Muslim untuk mencapai India. Tetapi mungkin dengan puisi bahwa Alves paling berkontribusi dalam mengubah cara warisan Islam dirasakan di Portugal. Dengan koleksi dan terjemahan puisi Arabnya dari periode Andalus ke dalam bahasa Portugis, penyair seperti Al-Mu'tamid, penguasa Muslim terakhir Seville, dan salah satu penyair Andalusia yang paling terkenal, kemudian dikenal sebagai penyair lokal. Tahun ini, sebuah pameran yang diadakan di Lisbon di Perpustakaan Nasional merayakan karya Alves dan Al-Mu'tamid. Saya mendedikasikan sebagian besar hidup saya untuk mencoba melakukan keadilan kepada penyair besar dan Raja Al-Mu'tamid Ibnu Abbad, kata Alves, mungkin karena kita memiliki asal-usul di kota yang sama, Beja. Dekat dengan kota selatan Beja, di wilayah di mana pengaruh Islam paling terasa, proyek perintis lain sedang berupaya menghilangkan stereotip bahwa Arab Muslim adalah penyerang dan memulihkan masa lalu Islam sebagai elemen dasar identitas dan warisan Portugis. Semuanya dimulai dengan pecahan-pecahan tembikar yang ditemukan di bawah pohon ara di Mertola, sebuah kota kecil di tepi sungai Guadiana. Arkeolog Claudio Torres pertama kali mengunjungi kota itu pada tahun 1976 dengan sejarawan Antonio Borges Coelho. Sebagai seorang dosen dalam sejarah abad pertengahan di Universitas Lisbon, Torres diundang ke Mertola oleh salah seorang muridnya. Torres dan Coelho menemukan beberapa keramik Islami di dekat kastil abad pertengahan kota itu. Torres, yang kini berusia 81 tahun, memutuskan untuk mulai menggali. Pada 1978, ia mendirikan lapangan arkeologi Mertola dan pindah ke kota yang sunyi bersama keluarganya. Mertola tidak menunjukkan kepada kita pertempuran, jelas peneliti Virgilio Lopez, yang telah bekerja di situs arkeologi selama 30 tahun terakhir. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang dulu hidup bersama. Di bawah batu-batu ini, ada gagasan koeksistensi yang luar biasa. Di sebelah kastil abad pertengahan berdiri sebuah gereja dengan lengkungan tapal kuda, interior berkubah dan mihrab, ceruk setengah lingkaran di dinding masjid yang menunjukkan arah sholat. Di belakang altar utama gereja,
para arkeolog menemukan jejak-jejak komunitas Yahudi dan menemukan bahwa gereja berdiri di atas apa yang dulunya adalah kuil Romawi dan kemudian menjadi masjid. Berbagai komunitas tinggal bersama di sini hingga akhir abad ke-15. Jelas, Susana Martinez, seorang peneliti di bidang arkeologi Mertola dan profesor sejarah dan arkeologi abad pertengahan di Universitas Evora. Pengusiran orang-orang Yahudi dan Muslim memecah periode koeksistensi yang panjang ketika agama Kristen dari utara memaksakan keyakinannya pada semua orang. Tambahnya, para arkeolog di Mertola mengungkap masa lalu koeksistensi yang menantang cara sejarah diceritakan di Portugal. Torres percaya bahwa Islam menyebar ke seluruh wilayah melalui perdagangan dan hubungan ekonomi selama berabad-abad dan bukan sebagai hasil penaklukan yang kejam. Ini mungkin menjelaskan mengapa setelah kemenangan pertama pada 711 ketika tentara Arab dan Amazigh yang dipimpin oleh Tariq Ibn Ziyad melintasi Selat Gibraltar dari Afrika Utara dan mengambil kendali di selatan semenanjung Iberia, umat Islam berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah itu tanpa banyak kesulitan. Kesepakatan menyerah yang murah hati juga berarti ada lebih banyak perselisihan damai daripada pertempuran dengan kekerasan yang memungkinkan umat Islam untuk mengendalikan sebagian besar apa yang sekarang disebut Portugal dan Spanyol hanya dalam beberapa tahun. Perpecahan besar yang kita pelajari di sekolah tidak benar-benar terjadi, jelas Lopez. Mertola itu penting karena itu menunjukkan kepada kita kontinuitas saat-saat ketika agama hidup berdampingan, hubungan antar manusia. Dalam masa perbatasan yang keras dan perpecahan yang ketat antara utara dan selatan Mediterania, sulit untuk membayangkan bahwa laut pernah berfungsi sebagai penghubung, tetapi inilah yang ditemukan oleh para arkeolog di Mertola. Terlepas dari perpecahan yang diciptakan oleh nasionalisme, kedua pantai Mediterania berbagi budaya dan sejarah yang sama. Kita seharusnya tidak memandang selatan Mediterania seolah-olah ada perbatasan yang memisahkan kita, kata Lopez. Orang-orang itu juga orang-orang kita. Secara genetik dan budaya, kita sangat dekat. Fokus pada kontinuitas di seluruh Mediterania telah membantu mempertanyakan historiografi nasionalis dominan yang menggambarkan Muslim sebagai yang lain, tetapi perlu waktu untuk mengubah gagasan yang sudah mendarah daging tentang identitas dan sejarah nasional. Kita perlu terus menceritakan kisah kontinuitas ini, kata Martinez, bukan kisah elit dan pertempuran mereka, tetapi kisah rakyat jelata dan cara mereka berinteraksi, cara mereka berbagi cara hidup yang serupa. Kisah-kisah ini adalah cara yang ampuh untuk mendekonstruksi stereotip dan prasangka yang mungkin kita miliki tentang yang lain. Tapi mungkin tidak ada yang menceritakan kisah kontinuitas dan Mediterania bersama sejelas pengalaman Claudio Torres sendiri. Pada tahun 960-an, Torres adalah seorang mahasiswa dan seorang pembangkang yang ditangkap dan disiksa oleh rezim otoriter. Ketika surat wajib militer untuk melayani dalam perang kolonial Portugal tiba, dia memutuskan untuk melarikan diri. Karena tidak mampu membayar biaya penyelundupan untuk mencapai Prancis, ia melarikan diri dari Portugal dengan perahu motor kecil ke Maroko. Bersama orang Portugis lainnya, melarikan diri dari perang kolonial dan kediktatoran, kapalnya hampir tenggelam dalam perjalanan berbahaya, tidak seperti laut penyeberangan Mustafa Abdul Sattar hampir 60 tahun kemudian. Hari ini, setiap hari, ada perjalanan seperti itu, kata Lopez. Tapi kita lupa bahwa hanya beberapa dekade yang lalu, kita yang menyeberang.